Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Hamdan Hussein Batubara. Di channel yang membagikan informasi tentang teknologi dan media pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi Format Factory, yaitu sebuah aplikasi gratis yang memiliki banyak fungsi. Di antara beberapa fungsinya adalah yang pertama, untuk merekam layar dan kamera komputer, sehingga kita bisa menggunakannya untuk merekam materi pembelajaran kita. Kemudian kita juga bisa menggunakannya untuk mengubah format video ataupun mengubah ukuran video. Dan kita juga bisa menggunakannya untuk mengubah format audio dan juga untuk mengubah format dokumen. Misalnya dari format Microsoft Word ke PDF atau dari PDF ke Microsoft Word. Selain itu, kita juga bisa menggunakan aplikasi Format Factory untuk memotong bagian awal dan bagian akhir video atau untuk mengcrop bagian dari layar video. Nah, saudara-saudari sekalian, tanpa memperpanjang lebar, mari kita sama-sama simulasikan cara mendownload, menginstal, hingga cara menggunakannya. Oke, pertama, kita akan mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Caranya, silakan klik aplikasi browser Anda untuk membuka halaman Google. Kemudian, di kolom pencarian Google, ketik Format Factory. Lalu klik tombol Enter. Selanjutnya, Anda akan menemukan halaman website resmi dari Format Factory, yaitu www.pcfreetime.com. Nah, silakan klik judulnya atau tulisan Format Factory. Kemudian, setelah terbuka halaman website Format Factory, klik tombol View Details. Selanjutnya, di halaman website Format Factory, klik tombol Download. Yang ini, yang bagian atas ya. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog downloadnya. Saya klik tombol Start Download. Di jendela download ini bisa kita lihat bahwa ukuran aplikasi Format Factory versi yang terbaru adalah 99,565 MB. Sehingga aplikasi ini tergolong kecil ya, tidak terlalu besar. Dan Anda dapat menggunakan aplikasi ini di komputer manapun, termasuk komputer yang spek rendah. Namun di halaman web ini juga bisa kita lihat bahwa sistem operasi yang dapat menjalankan aplikasi ini adalah sistem operasi Windows. Jadi untuk komputer yang menggunakan macOS atau Linux belum bisa menggunakannya. Nah, di sini sudah selesai proses downloadnya. Selanjutnya, saya akan klik tombol Open untuk membuka aplikasi yang sudah di-download. Saya klik tombol Open untuk melakukan proses instalasinya. Oke, saya akan minimize dulu. Nah, di sini sudah tampil jendela instalasinya. Pertama, untuk melanjutkan proses instalasi, kita harus mengklik tombol Next. Kemudian, kita klik kembali tombol Next. Lalu kita klik kembali tombol Next. Dan di sini ada penawaran aplikasi Charity Engine. Nah, jika kita tidak ingin menginstal aplikasi yang ditawarkan ini, kita klik saja tombol Decline ya. Nah, di sini juga ada penawaran aplikasi Avast Free Antivirus. Nah, untuk menolak aplikasi ini, kita klik saja tombol Decline ya atau Decline ya. Nah, maka di sini sudah masuk proses instalasinya. Nah, di sini sudah tampil halaman Thank you for installing Format Factory. Artinya, kita sudah selesai menginstal aplikasi Format Factory ini. Kita hilangkan dulu centang launch Format Factory-nya, lalu kita klik tombol Finish. Selanjutnya,
Kita bisa menjalankan aplikasi Format Factory dengan mengklik ikonnya. Di sini bisa kita lihat ikonnya. Saya akan double klik ikonnya. Kemudian akan tampil jendela aplikasi Format Factory seperti ini. Pada jendela aplikasi ini terdapat banyak sekali menu-menu. Yang pertama ada menu video. Di menu video ini ada beberapa peralatan yang bisa kita gunakan untuk merekam dan mengedit video. Misalnya, di sini ada menu screen record yang berfungsi untuk merekam layar dan kamera komputer. Misalnya saya akan klik menu screen record, maka akan tampil panel untuk merekam. Di sini ada ikon kamera. Jika kita klik ikon kamera, maka akan terbuka layar kamera. Nah ini. Dan layar kamera ini bisa kita perkecil dengan mengklik ikon zoom ya, ikon minus yang ada di atasnya. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita perkecil. Nah, kemudian di sini ada menu ukuran layar ya. Nah, di sini ada region screen untuk merekam sebagian layar. Kemudian ada menu window untuk merekam jendela komputer tertentu. Kemudian ada menu full screen untuk merekam seluruh layar komputer. Misalnya saya pilih full screen. Nah, kemudian ada tombol record untuk memulai proses perekamannya. Dan selain menggunakan tombol record, kita juga bisa memulai proses perekaman dengan menggunakan hotkey, yaitu tombol shortcut. Nah, di sini saya akan klik tombol option untuk melihat tombol shortcutnya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk menyalakan kamera bisa menggunakan tombol F5 ya, kamera hotkey-nya F5. Kemudian record hotkey-nya, tombol untuk memulai proses perekaman bisa menggunakan tombol F6, dan untuk pause hotkey untuk menjeda proses perekaman bisa menggunakan tombol F7 di keyboard ya. Kemudian tombol untuk stop hotkey untuk menghentikan proses perekaman bisa menggunakan tombol F8. Dan di sini juga ada menu output formatnya. Nah, di sini adalah formatnya nanti MP4. Kemudian ada menu output folder, tempat kita mengatur folder penyimpanan hasil rekamannya. Misalnya, bisa kita klik tombol change untuk mengubah folder tempat penyimpanan hasil rekamannya. Nah, di sini saya akan pilih ke folder desktop misalnya, tempat penyimpanan hasil rekamannya, lalu saya klik tombol select folder. Kemudian ada tombol open untuk membuka folder hasil penyimpanan rekamannya. Lalu, nah di sini ada menu after finish open the folder. Nah, ini bisa kita centang jika kita ingin setelah selesai merekam, folder tempat penyimpanan hasil rekamannya otomatis terbuka. Nah, kemudian di sini ada menu yang lain ya, menu video. Di sini bisa kita atur frame rate-nya, misalnya kita ubah ke 30 fps. Ya, untuk standar YouTube ya. Kemudian ada menu audio. Di sini kita bisa centang use capture sound. Nah, supaya suara audio dari komputer atau suara speaker komputer ikut terekam. Kemudian ada menu use microphone. Ini harus dicentang ya, supaya suara kita saat proses rekaman terekam. Kalau ini tidak dicentang, nanti suara mikrofonnya tidak ikut terekam. Kemudian di sini ada menu mikrofon array realtek, yaitu perangkat yang kita gunakan di dalam proses perekaman. Lalu saya klik tombol OK untuk menyimpan pengaturannya. Nah, di sini juga ada menu use microphone dan menu use capture sound. Nah, menu use microphone ini harus dicentang supaya suara mikrofonnya terekam. Dan menu use capture sound bisa dicentang jika kita ingin suara video atau suara musik yang kita putar di komputer juga ikut terekam. Dan untuk memulai proses perekaman, saya akan klik tombol record. Nah, di sini sudah mulai proses perekaman layar. Dan selain layar komputer saya yang ikut terekam, di sini saya juga menyalakan kamera ya. Dan kameranya bisa dipindah-pindah kalau misalnya menutupi materi yang dijelaskan, bisa dipindah-pindah. Oke, nah seperti itu ya, dan bisa diperkecil dan bisa juga diperbesar seperti ini. Nah, seperti itu cara merekamnya. Untuk menghentikan proses perekamannya, nah kita klik icon yang di bawah ini ya. Nah, di sini
icon aplikasinya ada di taskbar ya. Lalu saya klik screen record. Nah, di sini saya bisa menjeda dengan mengklik tombol pause dan menghentikan proses perekaman dengan mengklik tombol stop. Nah, selain itu juga kita tadi bisa menghentikan proses perekaman dengan hotkey, yaitu dengan mengklik tombol F8 di sini ya. Oke, jadi bisa menggunakan tombol keyboard. Nah, tanpa harus ke taskbar dulu. Dan hasil rekamannya, saya akan klik tombol output folder untuk membuka jendelanya. Nah, ini sudah ada video hasil rekamannya. Saya coba buka videonya. Nah, ini dia ya. Nah, di sini sudah mulai proses perekaman layar. Dan selain layar komputer saya yang ikut terekam, di sini saya juga menyalakan kamera ya. Nah, inilah hasil rekamannya ya. Saya akan close video ini. Nah, selanjutnya saya akan close dulu aplikasi screen record ini. Selanjutnya saya akan buka kembali halaman aplikasi Format Factory. Di halaman Format Factory ini juga ada menu MP4 yang berfungsi untuk mengubah format video apapun ke format MP4. Dan ada format MKV untuk mengubah format video tertentu ke format MKV. Dan ada juga format GIF untuk mengubah format video ke format gambar GIF ya. Dan ada format WBM. Dan ada juga menu video joiner and mux. Fungsinya adalah untuk menggabung beberapa video dan musik menjadi satu. Dan ada menu AVI WMP MPG, yaitu untuk mengubah format video tertentu ke format ini. Kemudian ada menu splitter untuk memotong-motong bagian video, dan ada menu crop untuk memotong bagian layar video. Misalnya saya akan coba klik tombol crop ya. Nah, kemudian saya pilih video yang tadi, saya pilih desktop, kemudian saya pilih format factory. Nah, di sini akan muncul menu crop. Di sini sudah mulai, saya akan stop dulu. Nah, di sini kita bisa melakukan cropping, memotong bagian layar video. Misalnya saya ingin membuang bagian taskbarnya ini. Nah, saya akan crop seperti ini. Yang bagian taskbarnya saya taruh di luar, sehingga nanti bagian taskbarnya akan hilang ya. Dan kemudian di sini ada juga menu clip. Menu clip ini berfungsi untuk memotong bagian awal dan juga bagian akhir dari videonya. Nah, di sini bisa kita tentukan bagian awalnya di detik berapa dan bagian akhirnya di mana, sehingga nanti bagian awal dan bagian akhir video tersebut akan terhapus. Nah, selanjutnya saya klik tombol OK. Nah, kemudian saya klik kembali tombol OK, dan untuk memulai proses pemotongan dan mengcropnya, kita klik dulu tombol Start. Nah, di sini sudah mulai prosesnya ya, proses mengubah ke format MP4 dan memotong videonya dan mengcropnya. Saya akan lihat hasilnya dengan mengklik tombol Output Folder. Nah, di sini saya buka layar komputer saya yang ikut terekam. Di sini bisa dilihat kamera ya. Nah, di sini bisa dilihat bagian taskbarnya sudah terpotong ya, tidak ada lagi. Kemudian bagian awalnya juga tidak sama dengan yang sebelumnya, sudah terpotong, dan bagian akhirnya juga nanti sudah tidak sama lagi dengan hasil rekaman yang pertama karena sudah saya potong. Oke, saya akan close videonya. Selanjutnya di menu Format Factory ini juga ada menu Format Player ya, yang berfungsi untuk memutar video. Nah, kemudian ada menu Video Downloader yang berfungsi untuk mendownload video. Misalnya nih, saya coba klik tombol Video Downloader. Nah, kemudian di sini saya diminta untuk mempaste atau mengisi kolom video URL ini. Misalnya saya akan buka YouTube untuk mengambil link sebuah video ya. Misalnya saya akan mencari sebuah video, misalnya adalah video yang ini. Oke, saya akan copy linknya, copy URL yang di atas ini ya, salin. Kemudian saya buka jendela video downloadernya, saya paste di kolom video URL ini, lalu saya klik tombol OK. Nah, di sini sudah masuk ya daftar tugasnya. Untuk memulai prosesnya, saya klik tombol Start. Nah, di sini Start ya.
Nah, di sini sudah video downloader processing. Artinya proses mendownload videonya sudah berlangsung, dan di sini ada persentasenya. Dan lama waktu proses mendownloadnya tergantung ukuran videonya atau durasi videonya dan juga kecepatan jaringan internet kita. Nah, seperti itulah cara mendownload video menggunakan fitur video downloader. Oke, saudara-saudara sekalian, selanjutnya saya akan masuk ke menu audio. Saya klik menu audio. Nah, di sini ada beberapa peralatan yang berfungsi untuk merekam audio dan juga mengubah format audio. Misalnya di sini ada menu audio joiner. Nah, dari namanya kita tahu fungsinya adalah untuk menggabung beberapa audio menjadi satu. Misalnya 2 file audio atau 2 file musik menjadi satu. Kemudian ada menu splitter yang berfungsi untuk memotong-motong durasi file audio. Kemudian ada menu mix yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa file audio. Dan ada menu text to wave, artinya mengubah teks menjadi sebuah audio. Nah, coba saya klik tombol text to wave ini. Kemudian pada jendela text to wave ini kita bisa melihat bahwa teks yang bisa diubah menjadi file suara hanya teks yang berbahasa Inggris, karena di sini menggunakan dialek bahasa Inggris. Cara untuk mengaturnya, kita klik menu output settings. Kemudian di jendela output setting ini kita bisa memilih nama orang yang akan membacakan teksnya. Di sini ada 2 pilihan, David dan Zira. Misalnya saya akan pilih Zira. Kemudian di menu option kita bisa mengatur rate-nya atau kecepatan membacanya. Misalnya saya ubah menjadi -3. Kemudian volumenya bisa kita atur. Misalnya saya pilih 100 saja ya. Lalu saya klik tombol OK. Kemudian untuk menambahkan teksnya bisa kita klik tombol Add Files atau kita klik tombol Add Text. Misalnya saya akan klik tombol Add Text. Kemudian muncul kolom untuk memasukkan teks ya. Nah, di sini saya akan ambil teks dari internet, misalnya teks yang ini. Saya copy, saya salin, lalu saya paste di kolom ini. Kemudian saya klik OK. Kemudian di jendela ini sudah masuk teksnya. Saya klik kembali tombol OK. Nah, selanjutnya saya klik tombol Start untuk memulai prosesnya. Nah, di sini prosesnya cukup cepat ya. Nah, sudah selesai. Saya akan klik tombol play untuk melihat hasilnya. Instructional media encompasses all the materials and physical means an instructor might use to implement Nah, itu dia hasilnya. Cara membacanya cukup pelan ya, karena saya atur tadi read rate-nya di -3. Saya akan close. Kemudian di sini ada menu apa lagi? Menu WMA, berarti mengubah format file audio ke format WMA. Kemudian ada format-format yang lain ya, ada banyak format sekali yang bisa kita gunakan ya, sehingga nanti file audio yang awalnya tidak bisa diputar di perangkat kita, dengan mengubah formatnya menjadi bisa diputar. Nah, itu fungsinya. Kemudian saya akan klik menu picture. Di menu picture ini kita bisa melihat beberapa format gambar ya. Nah, misalnya di sini ada JPEG, ada PNG. Artinya kita bisa mengubah format gambar tertentu ke format ini, ke format JPEG, format PNG, format ICO, format BMP, format GIF, format TIFF, dan format TKA. Kemudian saya akan klik menu dokumen. Nah, di menu dokumen ini ada beberapa menu. Di sini ada PDF joiner, artinya kita bisa menggabung beberapa file PDF menjadi satu file ya. Nah, misalnya saya akan klik PDF joiner. Lalu saya klik tombol Add Files untuk memilih file yang akan digabung. Misalnya saya akan pilih file yang ini dengan yang ini. Nah, ada 2 file atau 3 file sekaligus. Lalu saya klik tombol Open. Kemudian saya klik tombol OK. Lalu saya klik tombol, oh ini sudah langsung ya otomatis. Belum saya klik tombol Start, sudah langsung complete. Oke, saya akan coba klik play untuk melihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya ya, menjadi 78 halaman ya. Nah, ini sudah digabung. Nah, bisa kita lihat. Ini sudah gabungan dari beberapa file ya. 3 file ya jadi satu. Nah, itu contoh cara menggabung file. Kemudian ada menu compress PDF, artinya
kita bisa menggunakan fitur ini untuk memperkecil ukuran PDF. Misalnya saya klik Compress PDF, kemudian saya klik tombol Add Files, kemudian saya pilih file PDF yang ini, LKT ini ukurannya 1,2 MB ya. Nah, 1267 KB. Saya klik Open, kemudian saya klik OK, lalu di sini sudah proses ya. Langsung proses. Saya buka hasilnya, saya klik output folder aja. Nah, ini kompres ya, ini ya, yang ada kompresnya ini, memperkecil. Nah, ini hasilnya masih bagus hasilnya. Kemudian ukurannya jadi berapa? Coba saya cek. Saya klik kanan, saya properties. Di sini ukurannya menjadi 1020 MB. Selanjutnya ada menu Fit to PDF, artinya kita bisa mengubah gambar menjadi file PDF. Kemudian ada PDF to Pic, artinya mengubah file PDF menjadi file gambar. Oke. Kemudian ada menu PDF to Text, artinya kita bisa mengubah file PDF menjadi dokumen teks ya. Kemudian ada PDF to Word, mengkonvert PDF menjadi Microsoft Word. PDF to Excel, mengubah file PDF menjadi Microsoft Excel. Kemudian ada Doc to PDF, artinya mengubah file dokumen Microsoft Word menjadi file PDF. Kemudian ada menu Decrypt PDF, artinya ini membuka file PDF yang terkunci ya. Nah, kemudian ada menu Encrypt PDF, fungsinya adalah untuk mengunci ya, menambah fitur keamanan dari file PDF. Kemudian ada beberapa format dokumen yang lain, ada di sini FFzip, format MOBI, artinya kita bisa mengubah file tertentu ke format MOBI ya, dan juga bisa ke format EPUB ya, EPUB Electronic Publication, ada format EZW3 juga. Nah, ini. Jadi kita bisa mengubah format file dokumen tertentu ke format ini. Oke. Selanjutnya di bagian bawah ada menu Room. Nah, di sini bisa kita lihat fungsinya adalah untuk memburning CD ya. Nah, di sini ada memburning disk to MKP, DVD to video file ya, mengambil file yang ada di CD DVD, kemudian kita ubah menjadi format file ya, format video digital, atau musik CD to audio file, atau DVD to ISO. Nah, oke. Nah, itu. Kemudian yang terakhir ada menu Utilities. Di sini fungsinya untuk melihat informasi tentang file, untuk merename dan mentes kartu grafis. Nah, itulah saudara-saudari sekalian beberapa fungsi dari aplikasi Format Factory ini. Cukup banyak ya. Nah, silakan didalami sendiri fungsi-fungsi ini, diotak-atik sehingga nanti Anda bisa menggunakan fungsi-fungsi tersebut secara optimal. Demikianlah cara menggunakan aplikasi Format Factory. Cukup menarik ya. Dan jika Anda suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini jika Anda belum menekan tombol subscribe. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.